Jadi 20.000 jadi 75.000. Fix sih. Tarifnya naik. Fix sih. Jadi Gunung Ciremai itu jadi Itu di luar administrasi lain ya. iya. Fix Gunung Ciremai jadi gunung termahal se-Jawa Barat, mengalahkan Papandaya. Ada peraturan baru di tahun 2020 untuk pendakian ke Gunung Ciremai, yaitu booking Simaksi via online. Yo cuy, akhirnya gue naik gunung lagi nih. Dan kali ini gue akan naik atau mendaki ke gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Gue berangkat dari Sukabumi sekitar jam 4 sore, langsung naik bus jurusan ke Bandung. Sebenarnya kali ini gue prepare cuman seminggu, jadi rada-rada ngeblank nih buat transportasi menuju base camp Palutungan. Oh ya, kali ini gue mendaki sama 3 teman gue dari Cirebon, dan kita meeting point di base camp Palutungan. Gue jelasin nanti ya kenapa gue mendaki sama 3 teman gue ini. Sesampainya di Bandung sekitar pukul 9 malam, gue bingung nih, soalnya banyak masukan juga ke gue soal transportasi ke Kuningan. Setelah ngebuburi ya, akhirnya gue memutuskan buat naik angkot menuju Terminal Cicahem. Katanya di sana ada angkutan menuju Cirebon. Setelah sampai di Terminal Cicahem, ternyata angkutan sudah tidak ada. Akhirnya setelah tanya-tanya, ada bus menuju Tegal. Dan kerennya bilang nanti bisa turun di Ciperna. Di situ ada elep menuju ke Kuningan katanya. Yo wis deh, capskoy. Dan ini aku diturunin di mana ini? Katanya di Ciperna. Di sini katanya bisa kayak ini kayak di sebuah pinggir jalan tol ya. Katanya di sini bisa kayak banyak jurusan Kuningan gitu. Gak tahu juga sih. Tuh tadi jalan tol gue yang aku turun tadi. Istirahat sebentar dan lumayan menunggu lama ya untuk angkutan ke Kuningan. Dan setelah beberapa lama kemudian akhirnya ada juga nih elep yang menuju ke Kuningan. Akhirnya gue pun naik. Dalam hati gue bilang akhirnya bisa juga nih sampai ke Kuningan. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Ternyata elep ini gak sampai ke base camp. Ya si supir sih nawarin buat sampai ke base camp, cuma ongkosnya mahal coy, 100.000. Setelah ngobrol-ngobrol sama si supir, akhirnya gue memutuskan untuk turun di pertigaan pas masuk ke jalan base camp dan lanjut naik ojek menuju base camp. Sesampainya di base camp ternyata udah banyak juga nih yang tepar. Ya udah deh, gue juga ikutan tepar. Oke, selamat pagi cuy di base camp Palutungan. Wah, Gunung Ciremai kelihatan jelas nih. Kayaknya bakal cerah nih cuaca. Setelah beberapa saat, akhirnya teman-teman gue pun sudah tiba di base camp dan kita pun bertemu. Ngobrol-ngobrol bentar, cek-cek peralatan dan cek-cek kesiapan. Lalu kita bergegas untuk registrasi ulang ke pos pendaftaran. Jadi gini cuy, untuk pendakian ke Gunung Ciremai sekarang ada peraturan baru. Pertama, sistem booking online. Jadi untuk pendaftaran Simaksi sekarang harus booking online dulu, nggak bisa langsung daftar di lokasi. Yang kedua, minimal rombongan itu harus 4 orang, nggak boleh kurang. Nah itu alasannya gue mendaki sama 3 teman gue dari Cirebon ini ya. Dan yang ketiga adalah pendakian itu harus 2 hari 1 malam. Jadi kalau lebih kayaknya kena denda deh. Dan setelah sampai di base camp, kita harus daftar ulang kembali. Dan kita harus membawa surat keterangan sehat
Kalau tidak bawa, di basecamp juga ada tempat membuat keterangan sehat. Oke, yang kita lakukan sekarang adalah membuat surat keterangan sehat. Dan setelah beres membuat surat keterangan sehat, kita langsung mengantri untuk pendaftaran ulang. Jadi bayar ini kok 45. Tadi bayar 50 nya. Jadi total 55.000 sama booking online. Oh, ini ada asuransi. Jadi total 55.000. Dan sama tes kesehatan 70.000 jadi 20.000 jadi 75.000. Fix sih. Tarifnya naik. Fix sih, jadi Gunung Ciremai itu jadi Itu di luar administrasi lain ya. iya, fix Gunung Ciremai jadi gunung termahal se-Jawa Barat, mengalahkan Papandayan. Oke, sekarang kita lanjut pendakian. Setelah semuanya beres dan siap, kita pun langsung bergegas untuk memulai pendakian. Iyalah. I could stay like this, forever following you. Gunung. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be. Gunung Ciremai adalah gunung berapi kerucut yang secara administratif termasuk dalam wilayah dua kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Gunung ini digolongkan ke dalam gunung soliter, maksudnya gunung yang terpisah dengan gunung-gunung lainnya. Kita baru nyampe simpangan dari bumi perkemahan itu kan, dengan jalur Palutungan yang sering dilewati biasanya ke Gunung Ciremai. Oh itu ya, Sedangkan kita datang dari situ. dari arah sana. Siap. Jalur utama itu ya. Ada 4 jalur yang bisa digunakan untuk mencapai ke puncak, yaitu jalur Palutungan, jalur Linggajati, jalur Linggasana, dan jalur Apoy. Dari keempatnya, jalur Apoy dikenal sebagai jalur paling pendek menuju puncak. Sehingga jika kamu memiliki waktu yang sedikit, sebaiknya menggunakan jalur Apoy. Sementara jalur Linggajati dan Linggasana memiliki karakter medan yang lebih menantang, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk pos pendakian di jalur Palutungan, kita akan melewati 8 pos, terdiri dari pos Cigowong, Kuta, Pangoyangan Badak, Arban, Tanjakan Asoy, Pasanggerahan, Sangyang Ropoh, Gua Walet, dan Puncak. Untuk Pasanggerahan itu ada Pasanggerahan 1 dan Pasanggerahan 2 ya. Itu kayak semacam pos bayangannya Pasanggerahan, tapi tetap disebutnya pos Pasanggerahan. Estimasi pendakian menuju puncak Gunung Ciremai bila kondisi fisik mencukupi sekitar 10 jam. Dan trek menuju Cigowong atau pos 1 adalah jalur paling panjang. Perkiraan waktu dari basecamp ke Cigowong sekitar 2 jam. Trek yang kita lalui dari basecamp menuju ke pos ini memang belum begitu terjal, namun treknya panjang dan lumayan jauh. Gak ada ampun sih tanjakannya ya. Rada landai sih, cuman panjang ya.
Panjang. Nggak terlalu menukik, cuman sama kayak hidup. kayak hidup. Yang landai. Iya bener. Dan kayaknya masih jauh deh. Gak tau juga sih. Bonus nih. Sok mah foto lah di dia. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang dan lumayan melelahkan, sampai juga nih di pos 1 Cigowong. Dan di sini ada mata air yang sangat melimpah. Kita istirahat, rebahan, tiduran dan selonjoran, lalu mengisi air sampai penuh. Di shelter di pos 1 ini ada lengkap sih, ada mata air, musola, shelter, musola, shelter, luas sih, cukup luas. Setelah puas beristirahat di pos 1, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2, Capskui. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ini treknya udah lumayan nanjak ya. Cuman ya masih ada bonus lah. Dan sekitar 15 menit kita sudah sampai di pos 2 Kuta. Kuta pos 2. Jadi sekitar 15 menit kali ya. 15 menit dari pos 1 udah nyampe lagi di pos. Di pos ini areanya kecil, kayaknya nggak ada space buat ngecamp deh. Dan karena kita tadi sudah beristirahat cukup lama di pos 1, kita lanjut jalan ke pos 3, Capskui. Akhirnya sampai di pos 3. Kurang lebih setengah jam deh. Setengah jam ya. Nih lumayan luas buat ngecamp. Pos 3 Pangguyangan Badak. Baru 1848 mdpl. Yaudah, kita istirahat dulu di sini. Yups. Mending simpan dulu carriernya nih.
Karena konon katanya setelah dari pos 3 itu benar-benar menyiksa. Tadi udah menyiksa apalagi katanya, tapi nggak tahu deh. Udah, kita istirahat dulu deh sini. Setelah kita beristirahat sejenak di pos 3, kita langsung lanjut untuk menuju ke pos 4, yang katanya trek yang sesungguhnya itu dimulai dari pos 3 ini. Ya udah deh, capskoy. Begonian, nih kan. Ini bisa ditemukan di mana nih? Buah jamu. Dan akhirnya kita sampai di pos 4 Arban. Di sini kita memutuskan masak mie untuk makan siang karena sudah waktunya untuk makan siang. Dan di pos 4 ini cukup luas juga ya, muat untuk beberapa tenda. Jadi kalau kalian sudah tidak kuat untuk ke pos selanjutnya, bisa ngecamp di sini. Tapi kalau kalian masih kuat, ya mending lanjut coy. Soalnya kejauhan nanti ke puncak kalau kalian ngecamp di sini. Yo. Astagfirullahaladzim ini. Mantap. Gila sih tadi. Dari pos 3 ke pos 4 dikasih ampun. Pos 4 ke pos 5 20 menit. Dan ini katanya sekarang kita melewatin yang namanya tanjakan Asoy. Kita lihat se-asoy apa nih tanjakannya. Hujan lagi nih, gerimis. Lanjut dari pos 4 ke pos 5 Capskoy. Tanjakan Asoy 2200 mdpl. Kesini ya ntar. Oke. Sepertinya akan menjadi sesuatu yang rencananya kita mau camp di sini ya. Camp di sini. Coba ini narasumber. Kita memutuskan camp di sini. Kita memutuskan untuk ngecamp di sini karena satu faktor cuaca, di atasnya itu lebih gelap dan dari juga sering gerimis. Yang kedua, ya kita biar bisa lebih santuy kan tanjakannya lumayan tuh. Siap. Yang penting selamat. Jadi kita fix ngecamp di sini pos 5 pos Asoy. Nanti malam kita summit subuh ya.
Oke cuy, akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp di pos 5 ini. Kata Abi sih di pos 6 itu banyak babinya juga. Ya ada plus minusnya juga sih kita ngecamp di sini. Plusnya ya kita bisa langsung istirahat dan bersantai ria. Minusnya ya kita nanti summit jadi lebih jauh dikit. Tapi nggak apa-apa lah. Toh ntar nggak bawa carrier ini. Ya wes, kita santai dulu deh. Nikmatin hidup. Yo man. Pakai sambal, mantap. Tiga 3:42. Oke, jam Masih ada 3:42 ya. 8 menit panas-panasan. Menit kondisi gerimis dari tadi malam nih. 7 menit. Dari jam 11 kali ya. Gak berhenti. Ya udah deh. Kita siap-siap muncak. Walaupun hujan gerimis. Caps koy. Oke, sekarang mau summit ya. Jam berapa nih? Udah 4:30 ya. Udah kesiangan banget. Soalnya hujan dari tadi nih, gerimis. Udah. Berdoa dulu deh. Yuk. Oke cuy, jam 4:30 pagi kita mulai pendakian ke puncak. Kondisi cuaca dari tadi malam turun hujan dan belum berhenti sampai subuh ini. Dan kita pun memutuskan untuk terobos saja, tapi tetap hati-hati dan waspada. Dan untuk pendakian ke puncak ini Abi tidak ikut, karena si Abi sudah sering katanya ke puncak. Jadi mending jaga tenda saja. Oke, kita mulai perjalanan dengan tanjakan Asoy Geboy, yang kalau gelap sih nggak begitu kelihatan ya terjalnya. Cuman ya tetap aja kerasa capek. Ditemani kabut-kabut tebal dan hujan gerimis yang manis, kita perlahan-lahan melewati trek dengan hati-hati. Berapa coy? Yang rokok 2.500. Setelah melewati pos 7, kita mulai melewati batas vegetasi hutan nih. Dan di sini terlihat bekas kebakaran kemarin pas musim kemarau itu ya. Lumayan. Yang mengakibatkan Gunung Ciremai ditutup untuk sementara. Kalau treknya sih jangan ditanya ya. Lanjut lagi lah.
Jadi kita berteduh dulu dan memakan perbekalan. Karena kondisi yang tidak mendukung, kita putuskan untuk tidak berlama-lama di puncak. Yang tadinya kita mau ke puncak yang jalur Linggarjati, tapi karena kondisi seperti ini kayaknya berbahaya. Jadi kita putuskan untuk turun kembali secepatnya. Ya walaupun seperti itu, kita tetap bersyukur. Kita udah sampai di puncak tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai. Oke cuy, kita ketemu di bawah. Atap Jawa Barat. Aprak-aprakan, caps kuy. Kapan-kapan kesini lagi kalau cuaca cerah.